Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk dalam season ke-9, episode yang terakhir, yaitu kita akan melihat ada satu ciri khas yang sangat penting muncul di tahun 1900-an. Apa itu? Yaitu kebangunan misi penginjilan ke seluruh dunia. Kebangunan misi penginjilan ini sudah terjadi sebenarnya lama. Banyak orang sudah melakukan pekerjaan misi dan sebagainya. Tetapi karena ada modernisasi, karena ada globalisasi, sekarang manusia berpikir untuk mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Tadinya manusia berpikir untuk mengabarkan Injil di daerah-daerah tertentu. Tadinya manusia berpikir untuk mengabarkan Injil di kota-kota tertentu, kepada suku bangsa tertentu. Tetapi sekarang mereka sudah mulai pikirkan bagaimana saya bisa menjangkau sebanyak mungkin orang sampai ke seluruh dunia. Maka hari ini kita akan melihat bagaimana misi global itu dijalankan. Bapak hanya bicara tentang dua tokoh. Yang pertama adalah seorang dari Inggris yang bernama James Hudson Taylor. James Hudson Taylor adalah misionaris Kristen Protestan Inggris yang mengabarkan Injil ke dataran China, ke Tiongkok. Dan dia akhirnya nantinya mendirikan satu lembaga misi yang sangat penting pengaruhnya, yaitu China Inland Mission, yang sekarang sudah berubah nama karena keputusan dari pemerintahan komunis di China. Berubah nama akhirnya sekarang menjadi OMF International atau Overseas Missionary Fellowship International. Hudson Taylor adalah seorang yang dikenal karena kepekaannya terhadap budaya Tionghoa dan semangat dalam menginjili. Dia mengadopsi pakaian-pakaian asli orang-orang Tiongkok. Meskipun hal ini adalah satu hal yang jarang dilakukan oleh para misionaris waktu itu. Hudson Taylor pergi dari Inggris, dari kotanya di Liverpool. Dia pergi pada tanggal 19 September 1853. Dia waktu itu sedang menyelesaikan studi kedokteran, tetapi tidak sampai lulus. Dia terpanggil untuk pergi mengabarkan Injil. Maka dia pergi tanggal 19 September 1853 dan sampai di kota Shanghai tahun 1854, tanggal 1 Maret 1854. Perjalanan cukup panjang, memakan waktu beberapa bulan untuk sampai ke Tiongkok, ke dataran China. Di Tiongkok dia dihadapkan dengan perang saudara. Anak-anak bisa cari ya, sejarahnya ada terjadi perang saudara, sehingga tahun-tahun pertamanya di Tiongkok itu sangat kacau. Dia pergi menginjili, sudah langsung dicurigai. Ada apa ini? Kenapa kamu datang ke sini dan sebagainya? Orang-orang mengusir dia, orang-orang tidak mau percaya kepada dia dan sebagainya. Akhirnya dia melakukan 18 kali perjalanan khotbah di sekitaran Shanghai. Dia pergi ke satu tempat, dia pergi ke tempat yang lain, dia pergi ke tempat yang lain, dan dia lakukan itu di tahun 1855. Dia pergi, diusir. Pergi lagi, dimarahi orang. Pergi lagi, tidak didengarkan oleh orang, dan sebagainya. Maka penduduk setempat, orang-orang China, orang-orang Chinese saat itu sangat benci dengan orang barat yang datang ke China. Sehingga waktu Hudson Taylor menginjili, dia tidak dengar berita Injilnya. Dia lihat, oh matanya tidak sipit ya, oh ini orang barat, ini bukan orang China. Saya tidak mau dengar, saya mau pergi saja, dan sebagainya. Akhirnya waktu itu Hudson Taylor berpikir, gimana caranya supaya orang mendengar Injil ya. Dia putuskan, saya mau pakai pakaian aslinya orang Tiongkok waktu itu, pakaian dari orang-orang dinasti Qing. Maka dia pakai pakaian itu, ada kuncirnya ke belakang, pakai baju seperti Chongsam begitu. Kemudian dia berjalan dan dia mengabarkan Injil. Akhirnya orang-orang mulai perhatikan, oh ini orang asli dari Chongguo, dari China ya. Ini orang asli dari dataran Tiongkok. Coba saya mau dengarkan. Tapi dia bukan orang asli, dia orang bule. Tapi kenapa dia pakai baju itu ya? Coba saya mau dengarkan. Sehingga akhirnya mulai orang-orang mendengar tanpa ada keributan. Dan sayangnya karena ada isu kesehatan, karena dia mulai keganggu, dia mulai sakit, maka akhirnya di tahun 1860 Taylor kembali ke Inggris untuk cuti bersama dengan keluarganya. Sambil dia dirawat,
dia tidak diam. Dia pergi ke seluruh kepulauan yang ada di Inggris. Dia pergi ke Irlandia, dia pergi ke Skotlandia, dia pergi ke Inggris, kota-kota yang lain. Untuk apa? Dia mengabarkan ke gereja-gereja tentang kebutuhan pelayanan di China. China membuka pintu begitu besar untuk melayani Tuhan. Di China tidak pernah orang masuk menginjili, kecuali tahun 600-an. Pernah ada orang-orang Nestorian, Kristen Nestorian yang pergi ke sana untuk menginjili. Tetapi orang Protestan, Kristen Protestan belum banyak yang pergi ke sana untuk mengabarkan Injil. Maka kita harus pergi, kita harus mengabarkan Injil dan sebagainya. Sehingga dia pergi ke gereja-gereja yang ada di Inggris agar mereka pergi mengabarkan Injil ke China. Dan di masa inilah dia bertemu dengan satu orang yang sangat hebat yang menjadi pendukungnya seumur hidup dia. Namanya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon adalah seorang pengkhotbah yang begitu besar dan dia mendukung pelayanan Hudson Taylor seumur hidupnya. Pada Juni tahun 1865, Taylor mendedikasikan diri kepada Tuhan untuk mendirikan perkumpulan penginjilan di pedalaman Tiongkok yang belum terjangkau. Kenapa? Karena banyak orang pergi penginjilan ke daerah-daerah pesisir dekat laut, ke kota-kota seperti Shanghai, ke kota-kota seperti Beijing, kota-kota yang ada di pinggir laut, kota-kota utama yang dekat dengan laut. Tapi tidak ada orang yang pergi mengabarkan Injil ke dalam pulau itu, ke dalam negara China itu, ke pelosok-pelosok yang lebih dalam, ke tempat-tempat yang jauh dari laut. Di China banyak sekali kota-kota yang jauh dari laut, tapi banyak orang tidak pergi ke sana. Maka daerah-daerah tersebut tidak terjangkau oleh Injil. Sehingga Hudson Taylor dengan William Burger, temannya dia, pergi mengabarkan Injil di sana dan mendirikan satu lembaga penginjilan namanya China Inland Mission. Kurang dari setahun, mereka sudah menerima 21 misionaris dan mengumpulkan dana lebih dari 130.000 pound sterling waktu tahun 2007. 2000 pound sterling waktu itu. Dana yang sangat besar sekali. Maka di awal tahun 1866, Taylor juga menerbitkan edisi pertama korannya yang disebut dengan Occasional Paper of the China Inland Mission, yang kemudian dinamakan China's Millions. Dia mengabarkan Injil, dia terus pergi untuk mengabarkan Injil. Dan karena kesehatannya kembali terganggu, akhirnya dia kembali meninggalkan China dan dia tinggal di Swiss setengah pensiun bersama dengan istrinya. Masih melakukan pelayanan jarak jauh, tetapi dia mulai kurangi pelayanannya karena kesehatannya terus terganggu. Dan pada tahun 1900, Dixon Edward Host ditunjuk untuk menjadi pelaksana tugas Direktur Umum dari China Inland Mission, menggantikan Hudson Taylor yang resmi mengundurkan diri di tahun 1902 karena kesehatannya. Dan tahun 1905 Hudson Taylor kembali ke Tiongkok, kembali ke China untuk 11 kalinya. Dan untuk terakhir kalinya, anak-anak bisa bayangkan, meskipun sakit, meskipun kesehatannya terganggu, dia tetap pergi ke China. Waktu itu ke China tidak pakai pesawat, tetapi pakai kapal laut. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan dia bisa mati di kapal itu. Tapi dia tetap pergi ke sana untuk mengabarkan Injil sampai 11 kali. Dia mengunjungi kota Yangzhou, dia mengunjungi kota Zhenjiang, dan kota-kota lainnya. Sebelum akhirnya dia meninggal di rumahnya di Changsha. Dia meninggal waktu dia sedang membaca, dan dia ditemukan meninggal di sana. Selama pelayanannya, Hudson Taylor telah mengutus lebih dari 800 misionaris ke China. Dia telah mendirikan 125 sekolah untuk orang-orang yang ada di China dan 300 pos penginjilan, serta mempertobatkan kurang lebih 20.000 orang. China bertobat. Dan pelayanan Hudson Taylor ini berkembang sampai akhirnya memunculkan hamba-hamba Tuhan lokal yang begitu besar dipakai oleh Tuhan, seperti Andrew G, seperti John Sung, seperti Wang Mingtao. Andrew G, John Sung, Wang Mingtao, orang-orang inilah yang nantinya akan mempengaruhi pelayanan dari hamba Tuhan di Indonesia, namanya Pendeta Stephen Tong. Maka anak-anak sekalian, kita bisa melihat betapa besarnya pengaruh yang dilakukan oleh Hudson Taylor. Orang yang kedua
yang Bapak akan ceritakan seorang bernama Billy Graham. Billy Graham adalah penginjil Kristen terbesar yang berasal dari Amerika. Dia lahir tanggal 7 November 1918 di North Carolina di Amerika. Semasa kecil Billy Graham tumbuh di dalam keluarga petani yang cukup mapan. Dan suatu ketika dia tertarik untuk ikut ke dalam satu KKR besar yang dipimpin oleh seorang pendeta besar namanya Mordecai Ham di tahun 1934. Dia pergi ke KKR itu. Akhirnya KKR itu mempertobatkan dia. Dia mengakui diri sebagai orang Kristen. Dia percaya pada Kristus. Dan dia memilih untuk masuk ke dalam sekolah teologi untuk belajar firman Tuhan. Maka dia masuk ke dalam Florida Bible Institute. Dan akhirnya dia setelah lulus, dia menjadi pengkhotbah di Southern Baptist Convention pada usia 22 tahun. Masih sangat muda, tetapi dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dan waktu itu di zamannya Billy Graham hidup, ada pergolakan besar dari dua kubu. Satu sisi bicara tentang fundamentalisme, bicara tentang harus belajar Kristen yang mengakar dan sebagainya. Di sisi yang lain, ketika mereka bicara tentang satu sisi tentang kekristenan yang begitu keras, di sisi yang lain bicara tentang modernisme. Alkitab itu tidak sungguh-sungguh firman Tuhan. Alkitab itu harus diuji secara ilmiah dan sebagainya. Sehingga di dalam dua pergolakan ini, Billy Graham waktu itu ditantang oleh seorang teman bernama Charles Templeton. Ayo, selesaikan dua pergolakan gini. Gimana caranya? Engkau harus belajar teologi dan kau harus masuk ke dalam seminari yang ada waktu itu untuk belajar bagaimana menyelesaikan perdebatan dua kubu ini. Tetapi di dalam satu retreat di San Bernardino Mountains tahun 1949, Billy Graham memutuskan untuk meninggalkan keraguan ini sementara waktu. Dia mau tinggalkan. Untuk apa saya belajar semuanya ini kalau saya tidak mengabarkan Injil? Maka dia memiliki komitmen waktu itu, saya harus berjuang mengabarkan Injil. Dan tidak lama setelah itu, Billy Graham memulai KKR, pekabaran Injilnya, yang disebut Crusades di tahun 1949. Crusades yang pertama terjadi di Los Angeles, di kota Los Angeles di Amerika. Anak-anak tahu KKR itu dijalankan berapa lama? KKR itu dijalankan yang paling lama selama dia melakukan Crusades, bahkan mungkin paling lama di dalam dunia ini, yaitu selama 8 minggu. 8 minggu, 2 bulan dia menjalankan KKR ini. Dan akhirnya ini berhasil menarik satu perhatian besar, sehingga keberhasilan itu memicu rangkaian Crusades lainnya di seluruh dunia. Kebaktian-kebaktian besar dibentuk di berbagai tempat, di tempat-tempat terbuka, di lapangan-lapangan dan sebagainya. Crusades pernah diadakan di berbagai kota, seperti di New York di tahun 1957, di London 1954, di Sydney 1959, dan di kota-kota besar lainnya, dengan total 417 Crusades. Anak-anak bisa bayangkan 417 KKR besar di 185 negara. Billy Graham dari 400 negara yang ada di dunia saat ini, kurang lebih dia sudah datang ke 185 negara untuk mengabarkan Injil. Dan seluruh Crusades ini dijalankan selama 58 tahun. Anak-anak, kebaktian yang terbesar, bahkan bisa dikatakan KKR terbesar di seluruh dunia sepanjang abad, sepanjang masa, sepanjang sejarah, terjadi di kota Seoul, di Korea Selatan. Tahun 1973. Anak-anak, ada berapa banyak orang yang hadir dalam KKR ini? Anak-anak tahu? 100, 1000, 10.000, 100.000? Tidak. 1,1 juta manusia hadir di dalam KKR ini. KKR yang paling besar sepanjang sejarah. Dan setelah itu, di tahun 1950, dia pun mendirikan satu asosiasi namanya Billy Graham Evangelistic Association, lembaga penginjilan yang masuk ke berbagai media seperti televisi. Maka nanti anak-anak akan mendengar satu istilah, televangelis, ya, orang-orang yang mengabarkan Injil di televisi, kemudian di radio, dan kemudian juga di koran. Itu sebab Crusades
menyebar dengan begitu besar di seluruh dunia. Dan Billy Graham tampil di berbagai macam TV nasional, di berbagai macam radio nasional, koran-koran diberikan, disebarkan dan sebagainya. Billy Graham bukan hanya itu, dia juga bersahabat dengan banyak presiden Amerika Serikat. Dia berteman baik dengan banyak presiden Amerika Serikat, dan dia menjadi perwakilan dari kaum Injili di Amerika Serikat, yang akhirnya membuat Billy Graham menjadi tokoh Kristen paling terkenal sepanjang abad, tokoh agama paling terkenal sepanjang abad di dalam abad yang ke-20. Perjuangannya bagi Injil membuat dia menjadi orang yang gigih, memiliki harapan yang besar kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, 4 kali episode di dalam season ini kita sudah belajar tentang harapan kepada Tuhan. Harapan itu pertama-tama dimulai dengan menyadari di dalam hidup kita ada cicipan anugerah yang Tuhan berikan sambil kita menunggu kesempurnaan yang Tuhan berikan. Harapan itu dimulai ketika kita berakar di dalam Injil Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menolong kita untuk bertumbuh. Harapan itu dimulai ketika kita setia, berani menderita, berani berkorban, berani hidup dalam kebenaran tanpa kompromi. Harapan itu terjadi ketika kita didorong untuk memberitakan Injil. Anak-anak, kalau kita punya harapan kepada Tuhan, maka kita akan belajar untuk memberitakan Injil tanpa takut kepada siapapun, karena kita tahu Tuhan pegang dan Tuhan menyertai kita. Sampai di sini anak-anak sekalian untuk histori kita pada hari ini. Dan kalau anak-anak memiliki pertanyaan mengenai sejarah gereja, silakan tanyakan di nomor yang tertera ini, dan nanti kita akan buat sesi khusus untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak sekalian. Tuhan memberkati kita. Bye-bye, sampai jumpa di dalam season selanjutnya.